di dalam boxnya saat kita beli iPhone 13 itu dapat apa aja. Ini masih sesuai dengan kondisi saat beli pertama. Ini krek-krekan layarnya, nota, ini kartu garansi, kabel, hanya dapat kabel ya, terus SIM ejector, buku panduan, sama stiker satu. Masih dapat stiker untuk di iPhone 13. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Slow. Kali ini kita akan bahas iPhone 13 ya. Setelah kemarin bahas iPhone 11, ini aku punya iPhone 13. Beli dari 2022. Waktu itu beli baru beberapa bulan setelah launching di Indonesia. iPhone 13 rilis tahun 2021 ya. Waktu 2022 itu udah iPhone 14. Kebetulan waktu aku beli itu bulan Maret atau April, setengah tahun lah sebelum iPhone 14 keluar. Di waktu itu harga barunya masih sekitar 12.999. Ada juga yang 13.500. Ini bakal jadi review jujur ya, pemakaian selama 4 tahun ini udah 4 tahun. Kebetulan pas bulan April juga 2026 aku pakai HP ini sebagai HP utama, pakai ngegame juga, pakai bikin konten juga. Konten-konten yang ada di channel ini sebagian besar menggunakan kamera dari iPhone 13 ini ya, dan editingnya juga dari sini. Kalau yang konten vlog motor itu aku pakai kamera B Pro. Untuk dari desain iPhone 13 ini masih lumayan premium ya. Dia menggunakan model yang kotak, sama seperti iPhone 12. Untuk konektivitas chargingnya masih pakai Lightning. Yang bikin beda sama iPhone 11 kemarin adalah layarnya. Layarnya di sini udah OLED. Ini layarnya udah OLED, jadi hitamnya itu hitam pekat. Berbeda sama iPhone 11. Layar masih enak banget ya buat ngeliat-ngeliat sosmed, buat main game, masih enak semua. Walaupun 60 Hz, scrolling sosial media juga masih enak. Kemudian kameranya masih lumayan. Dia menggunakan 12 megapiksel untuk yang belakang, 12 megapiksel, ultra wide-nya 12 megapiksel, kamera depannya juga 12 megapiksel. Untuk hasil kamera seperti ini di siang hari, dan seperti ini di malam hari. Untuk videonya udah bisa 4K 30 fps dan XD. Ini 4K 30 fps dan XD 60 fps. Ada time lapse, slow motion, dan cinematic. Untuk auto blurnya itu dia di mode portrait ya, di mode portrait. Untuk hasil portraitnya seperti ini. Untuk video di siang hari dan di malam harinya seperti ini. Kemudian untuk performanya, speknya dia ini menggunakan prosesor A15 Bionic 5 nanometer, kemudian RAM-nya 4 GB, baterainya 3200-an mAh ya. Ini masih lumayan lancar buat ngegame.
Ini untuk PUBG Mobile. Di sini aku setting grafiknya Super Smooth Extreme. Smooth Extreme juga masih sanggup. Untuk Mobile Legend juga masih bisa lumayan. Nah, settingan untuk Mobile Legend ini kemarin aku custom medium, standar, frame rate-nya super ya. Frame rate bisa ultra juga, masih sanggup. The only one bound by his chains. Who is there? And I will revive it. I believe everything has its charm. Enemy missing. Unstable network. Hero resurrected. Hero resurrected. Ult is not ready. Is you, and I am what that must have hurt. Oh, monster kill. Ally has been slain. Victory! Untuk rata kanan sesuai spek ini sebenarnya masih sanggup,
di Mobile Legends maupun di PUBG Mobile. Hanya saja disarankan ketika main game menggunakan iPhone itu di ruangan yang dingin atau disambi menggunakan kipas, karena iPhone itu ketika dipakai main game kondisinya panas itu frame rate-nya akan drop. Untuk baterai pemakaian selama 4 tahun ini, aku dulu 2 tahun awal pemakaian itu rutin banget ngegame ya. Di tahun ketiga itu udah agak jarang, dan beberapa bulan ini sudah rutin lagi buat nyoba-nyoba pakai game apakah masih kuat. Ini di baterai health 73%. Di baterai health 73% masih kuat. 73% ini pemakaian sehari itu aku misal pagi ngecas dipakai sampai siang atau menjelang sore, ngecas lagi nanti sampai malam. Nah, ngecasnya fullnya pagi lagi. Jadi untuk harian masih worth it walaupun baterai health-nya sudah 70-an persen. Kemudian untuk konten kreator ini masih sangat layak ya. Aku sendiri masih pakai ini untuk diupload di TikTok, di Instagram, di Facebook maupun di YouTube masih oke. Penyimpanannya ini yang 128 GB. Nah, untuk game PUBG Mobile ini aku padahal nggak download full. Kalau download full totalnya 35 GB. Foto, video dan lain-lain yang tersimpan 19 GB. Mungkin untuk kalian yang lebih hemat bisa menghemat storage-nya lebih banyak. Aku kadang kalau belum 120 lebih itu foto dan video belum aku backup. Untuk speaker udah stereo. Terus apa lagi ya? Harga saat ini pasaran di online shop itu second sekitar 5,5 sampai 6,5 ya. Bahkan ada yang masih jual baru, kondisi baru itu sekitar 7,5, nggak nyampe 8 juta. Beda tipis sama iPhone 14. iPhone 14 masih ada barunya, harga sekitar 8 jutaan yang 128. Ini kita ngomongin harga yang garansi iBox, Digimap atau GDN ya, yang Indonesia, resmi Indonesia. Lalu untuk iOS dia masih support iOS 26. Nih di sini udah aku update iOS 26.4 yang kemungkinan besar ini masih disupport sama Apple sampai sekitar 2 atau 3 tahun ke depan ya. Kalau iPhone 11 kemarin iOS 26 nya juga masih dapat, nggak tahu nanti updatean terakhir lagi masih dapat apa enggak. Lalu value for money nya, anggap saja kita mendapat harga unitnya 6 juta dibagi 3 tahun, itu berarti cost per harinya itu Rp5.479 untuk kita memakai HP ini. Sedangkan penggunaan iPhone itu rata-rata 2-3 tahun setelah support berakhir itu iPhone masih layak dan masih enak digunakan untuk daily ya. Dengan catatan teman-teman dapat unitnya yang masih bagus. Kalau bisa baterai health-nya di atas 80%, jangan kayak yang punyaku ini 73%. Kalau ini secara overall masih oke, cuma ada lecet-lecet dikit aja. Sama ini tempered glass, kemarin diketok anakku pakai tang. Tempered glassnya ini aku pakai Hikaru dari Indoscreen. Nanti aku cantumin link pembeliannya di deskripsi. Ini kaca ya, kaca glossy, makanya aku pakein pelindung. Kemudian kelebihannya apa? Dari iPhone 13 ini layarnya udah OLED, terus prosesornya A15, sudah ada cinematic mode-nya di kamera,
support iOS-nya masih lumayan panjang. Kekurangannya apa? Masih ada notes-nya, layarnya masih 60 Hz, RAM-nya masih 4 GB, colokannya masih Lightning, terus belum support juga sama Apple Intelligence ya. Untuk budget, jadi pertanyaan umum yang mungkin biasa ditanyakan, masih layak nggak beli iPhone 13 di 2026? Masih layak kalau budgetnya memang terbatas di maksimal 5,5 atau 6 juta. Kalau punya budget lebih dari itu, bisa ambil iPhone 14 atau bahkan sekalian iPhone 14 yang kondisinya baru, kita sendiri yang buka segelnya. Terus apakah A15 dan RAM 4 GB ini masih kenceng? Masih untuk tahun ini masih kenceng. Buat game PUBG, buat game Mobile Legends masih oke. Kamera buat konten kreator juga masih bagus. Desainnya juga masih premium dengan model yang kotak, kamera yang miring. Kamera miring ini masih dipakai sampai di iPhone 15 ya. Oke, mungkin itu aja. Jika ada kesalahan, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar juga. Untuk video selanjutnya, aku bakal review iPhone 16. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe jika konten ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.